Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari Lokal 21B NIM 210101020215. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tokoh filosofi yaitu Plato. Plato dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa filsafat juga sudah merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Juga kaitannya dengan konsep, nalar, maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang. Seterusnya, Plato terlahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi. Dengan ayahnya yang bernama Ariston dan ibunya bernama Ferixtion. Dalam catatan, Plato diketahui meninggal di usianya 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Oleh orang tuanya, dia diberikan nama sebagai Aristokles. Dan nama Plato sendiri itu adalah diberikan oleh gurunya karena perawakannya yang tinggi dan wajah rupawan dan bahu yang lebar. Dan di masa kecilnya, Plato juga mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu adalah tentang pelajaran menggambar, musik, dan puisi. Sementara di masa remajanya, Plato ini sudah dikenal sebagai pemuda yang mahir dalam membuat sajak. Dan sebelum ia menjadi seorang filsuf yang terkenal, Plato juga sempat menerima pendidikan dari filsuf-filsuf sebelumnya. Pelajaran filsuf pertamanya didapatkan dari seorang yang bernama Kratilos yang merupakan murid dari Heraklitos. Ajaran filsuf Heraklitos yang diberikan pada Kratilos menjelaskan tentang segala sesuatu akan berlalu, ibarat air. Sayangnya, ilmu tersebut sepertinya kurang begitu diminati oleh Plato, yang belakangan justru ia semakin penasaran tentang Sokrates. Dikarenakan Plato begitu penasarannya tentang Sokrates, maka Plato pun berusaha untuk terus mempelajari dan memahami filosofi Sokrates lebih jauh. Dan kemampuan Plato dalam menyatukan unsur seni, filosofi, puisi, dan ilmu menjadikan sebagai sosok yang begitu istimewa karena dia sanggup mengikuti jejak Sokrates dan filosofi Sokrates sendiri sepertinya banyak mendominasikan dirinya dari pandangan yang dibuat Plato. Inilah yang kemudian membuat Plato berpikir lebih baik menjadi korban kezaliman ketimbang melakukan perbuatan zalim. Pasca meninggalnya Sokrates, Plato kemudian melakukan perjalanan menuju ke Athena. Selama perjalanan 12 tahun itu, Plato tak sekedar menjalani langkahnya dengan apa adanya, akan tetapi dia menyempatkan dirinya untuk menulis dialog, buku, dan terus memperdalam ilmunya dalam ilmu matematika. Itu salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang adalah tentang idea.
Ide diawali dari logika rasional atau bisa diterima oleh akal sehat, lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Bukan berarti berkembang menjadi suatu pandangan hidup saja, tetapi bisa saja ide tersebut semakin berkembang menjadi dasar ilmu yang lainnya, seperti ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu agama. Dan Plato menganggap bahwa ide adalah suatu kondisi yang nyata dan bukan hasil dari sebuah pemikiran. Selain itu, ide juga tak hanya berhubungan dengan jenis, melainkan bentuk dari ide itu sendiri secara nyata maupun dalam kondisi yang sebenarnya. Jadi itu adalah pemikiran Plato. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang tokoh filsuf yaitu Plato. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.